3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai LAN card, kabel UTP, RJ45, dan fiber optik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahman, NPM 20082010010. Perkenalkan, nama saya Rizka Rindiansari, NPM 200820010021. Perkenalkan, nama saya Haikal Azam Asidiki, NPM saya 20082010035. Saya Diva Davina Majida, NPM 200820100036. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai LAN card. Apa itu LAN card? NIC atau lebih akrab dipanggil LAN card merupakan perangkat keras jaringan yang terbentuk seperti kartu, di mana fungsi utamanya adalah menghubungkan dua atau lebih komputer atau perangkat komputer guna melakukan pertukaran data. LAN card adalah penghubung antara sistem komputer dengan kinerja komputer lain, atau dapat dikatakan LAN card merupakan sinyal untuk saling berbagi antara komputer satu dengan komputer yang lain. Prinsip kerja LAN card adalah menerima sinyal dari komputer lain, kemudian mentransmisikan ke dalam masukan, kemudian diolah menjadi data, begitu sebaliknya saling berbagi. Selanjutnya, fungsi LAN card. Fungsi LAN card ada dua. Yang pertama, mewujudkan koneksi fisik bagi masing-masing komputer. Keberadaan LAN card dapat menyatukan semua komputer dalam suatu jaringan tertentu. Di saat yang sama, LAN card bekerja dengan cara membukakan pintu bagi semua komputer yang ingin dihubungkan dengan jaringan tersebut. Yang kedua, menyediakan saluran data. LAN card tak hanya dengan membukakan pintu bagi masing-masing komputer yang terhubung, tetapi juga memberi jalan keluar atas aliran data antar komputer. Selanjutnya, jenis-jenis LAN card. Yang pertama ada PCI adapter. PCI adalah bus yang pada awalnya didesain untuk menggantikan bus ESI atau EISI yang dipakai dalam sistem komputer IBM. Dirilis pertama kali tahun 1992 dan masih banyak dipakai sampai sekarang ini untuk komputer desktop yang mempunyai slot PCI tentunya. Dan jenis adapter jaringan ada dua macam pemakaiannya, yaitu untuk adapter jaringan kabel dan untuk adapter jaringan wireless atau jaringan nirkabel. Yang kedua ada USB adapter. USB adalah standar bus serial yang mempunyai desain asimetris dan didesain sebagai slot yang sangat praktis untuk menghilangkan perlunya tambahan slot PCI pada komputer. Kartu jaringan wireless USB yang banyak dipakai karena sifatnya yang praktis dan banyak dipakai untuk kartu jaringan wireless. Yang kedua ada card bus atau PCMCII. Kartu jaringan kardus atau PCMCII yang dipakai pada slot kardus atau PCMCII dari notebook. Kartu jaringan dari jenis kardus ini lebih banyak dipakai untuk kartu jaringan wireless juga, walaupun pada awalnya banyak diproduksi adapter LAN dengan speed 10 Mbps di era laptop zaman dulu yang tidak dilengkapi dengan kartu jaringan onboard. Sekarang sudah tidak ada lagi di pasaran untuk kardus kartu LAN 10 Mbps. Yang keempat ada Express Card. Kartu jaringan dari jenis Express Card adalah jenis baru yang mulai banyak diadopsi oleh notebook belakangan ini mulai dari akhir tahun 2006-an. Keuntungan utama dari teknologi Express Card dibanding kardus adalah peningkatkan bandwidth yang sangat dramatis dibandingkan teknologi kardus. Selanjutnya, cara kerja. LAN card bekerja apabila terdapat kesinambungan dengan peralatan lain di komputer, yaitu berupa memori kartu DMA pada saat ada aliran data paralel masuk ke LAN card. Saat itu LAN card akan mengirimkan ke tempat penyimpanan data sementara atau memori.
Setelah dibeda-bedakan sesuai dengan paket-paket yang tersedia di dalam kartu memori, barulah data paralel itu akan diubah menjadi data serial sehingga bisa dikirimkan menggunakan media yang tersedia. Pada saat pembuatan frame itulah maka data paralel yang telah diubah menjadi serial tersebut dilengkapi dengan alamat, sinyal, atau sistem pengecek kesalahan. Data baru yang telah diubah itu akan diubah kembali menjadi pulsa elektronik yang di dalamnya mengandung informasi yang kemudian ditransmisikan pada jaringan media yang tersedia. Semua tahapan bekerja ini itu akan berlangsung secara sangat cepat sehingga tidak ada jeda antara data yang dikirimkan dari komputer satu sampai ketika data tersebut diterima di komputer berikutnya. Selanjutnya, kelebihan. Yang pertama ada mobilitas dan produktivitas tinggi. WLAN memungkinkan klien untuk mengakses internet secara real-time sepanjang masih dalam jangkauan WLAN sehingga meningkatkan kualitas layanan dan produktivitas. Pengguna bisa melakukan kerja dimanapun ia berada asal di lokasi tersebut masih dalam conference area WLAN. Kemudian kecepatan instalasi. Karena infrastrukturnya tidak menggunakan kabel, maka instalasi sangat mudah dan cepat dilaksanakan tanpa perlu menarik atau memasang kabel pada dinding atau lantai. Kemudian ada fleksibel. Dengan teknologi WLAN, sangat memungkinkan untuk membangun jaringan pada area yang tidak mungkin atau sulit dijangkau oleh kabel. Misalnya di kota-kota besar, di tempat yang tidak tersedia infrastruktur kabel, menurunkan biaya kepemilikan. Dengan satu akses point sudah bisa mencakup seluruh area dan biaya-biaya pemeliharaannya murah, hanya mencakup stasiun sel, bukan seperti pada jaringan kabel yang mencakup keseluruhan kabel. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, ada biaya peralatan mahal. Yang kedua, kelemahan ini dapat dihilangkan dengan mengembangkan dan memproduksi teknologi komponen elektronika sehingga dapat menekan biaya jaringan. Yang ketiga, ada delay yang besar. Adanya masalah propagasi seperti terhalang. Kelemahan ini dapat diatasi dengan teknologi modulasi, teknik antena diversity, teknik aspek spektrum, dan lain-lain. Selanjutnya ada kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum. Selanjutnya, harga dan perkembangan. Harga dari LAN card bervariasi mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu tergantung spesifikasinya. Perkembangan dari LAN card dahulu dengan yang sekarang terlihat dari adanya perubahan pada LAN card yang saat ini memiliki dua jenis utama yaitu LAN card kabel dan wireless. Selanjutnya yaitu kabel UTP. Apa itu kabel UTP? Definisi kabel UTP adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Dari setiap pasang kabel terdiri dari 2 buah kabel. Jadi dalam satu kabel UTP terdapat 8 buah kabel dengan warna-warna yang berbeda. Selanjutnya, adapun fungsi kabel UTP yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan lokal area network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer. Yang kedua yaitu digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya melalui sebuah perangkat jaringan. Next. Di sini terdapat jenis-jenis kabel UTP. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa kabel UTP terdiri dari beberapa warna. Adapun fungsi dari kabel-kabel dari perbedaan warna tersebut yaitu untuk yang warna jingga, kabel berfungsi sebagai pengantar paket data. Kemudian kabel yang berwarna putih jingga memiliki fungsi sebagai pengantar paket data.
Kabel yang warna hijau juga berfungsi sebagai pengantar paket data, dan juga untuk yang kabel putih hijau memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pengantar paket data. Kemudian kabel yang berwarna biru memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara. Untuk kabel yang berwarna putih biru juga memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara, dan untuk kabel yang berwarna coklat memiliki fungsi sebagai pengantar tegangan DC. Nah, jenis-jenis kabel UTP ada 3. Yang pertama yaitu kabel straight. Kabel straight biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Untuk kabel ini memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Misalnya biasa digunakan pada router dengan switch atau hubungan, komputer ke switch, dan komputer ke hubungan. Selanjutnya kabel crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Kabel ini memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch. Kemudian kabel rollover. Tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer. Selanjutnya, di sini terdapat kategori kabel UTP. Kategori kabel UTP atau biasa lebih akrab dikenal dengan CAT terdapat 7 kategori. Yang pertama kategori CAT 1, kategori kabel UTP 1 atau CAT 1, yaitu kabel UTP ini dengan kualitas transmisi terendah yaitu sebesar 1 Mbps. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Kemudian untuk kategori 2 atau CAT 2 memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Namun seiring perkembangan zaman, kabel tipe ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini. Yang ketiga yaitu kategori 3 atau CAT 3. Kategori 3 ini memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Bila ditinjau dari segi perkembangan teknologi Ethernet, kabel CAT 3 memiliki kemampuan yang terendah karena memang hanya mendukung jaringan 10 basti saja. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan IBM token ring dengan kecepatan 4 Mbps sebagai pengganti CAT 2. Selanjutnya kategori 4 atau CAT 4. Kabel UTP kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel ini digunakan pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 basti. Selanjutnya kategori 5 atau CAT 5. Memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel jenis ini dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 Gbps, tetapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Selanjutnya, kategori 5E atau CAT 5E. Kabel UTP kategori ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP CAT 5 dengan kemampuan transmisi data hingga 1 Gbps atau pada kecepatan 10/100/1000 Mbps.
Kabel jenis ini direkomendasikan pada penggunaan jaringan gigabit Ethernet, meskipun kabel UTP Cat 6 lebih direkomendasikan untuk kinerja yang maksimal. Selanjutnya, kategori 6 atau Cat 6. Kabel UTP kategori 6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Selanjutnya kategori 7 atau Cat 7. Kabel UTP kategori 7 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Selanjutnya, adapun merek dan tipe dari kabel UTP. Yang pertama yaitu merek Belden. Kualitas kabel innernya juga sangat baik sehingga dapat mentransmisikan data dengan stabil. Yang kedua yaitu CommScope. Ini kabel UTP merek ini innernya pun juga berkualitas tinggi sehingga dapat mentransmisikan data secara stabil. Yang ketiga, kabel UTP merek Zipling. Kualitas kabel ini cukup mumpuni dengan harga yang lebih murah dari Belden dan CommScope. Yang keempat, kabel UTP merek SPG. Kabel ini harganya memang lebih relatif murah dari kabel UTP merek yang lain, dan kualitasnya pun tidak kalah dengan kabel UTP yang lain. Yang terakhir yaitu Fastcolin. Kabelan dengan harga yang lebih murah dari 4 kabelan di atas sehingga sering diburu oleh orang-orang. Jadi umumnya kebanyakan bagi mereka yang minim finansialnya biasanya menggunakan kabel UTP bermerek Fastcolin. Selanjutnya, ya, di sini terdapat implementasi kabel UTP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari video tersebut. Bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, tang crimping atau crimping tool. Yang kedua, kabelan atau kabel UTP. Yang ketiga, konektor RJ45. Dan yang terakhir, kabel tester yang nantinya digunakan untuk mengecek crimpingan kita sudah benar apa tidak. Pertama-tama, kita tentukan dulu jenis kabel apa yang akan kita buat. Di sini ada 2 model. Yang pertama model strike dan yang kedua model crossover. Kali ini saya akan membuat model strike karena model ini sering digunakan. Oke, yang pertama kita kelupas kabelnya terlebih dahulu. Bisa menggunakan cutter atau tang crimpingnya langsung. Di sini saya mengupas bagian luar kabel menggunakan tang crimping. Kita sesuaikan potongan kabel dengan besar konektor. Hati-hati saat mengelupas bagian luar kabel, karena bagian tangnya itu sangat tajam. Jika sudah terkelupas, urutkan bagian dalam kabel sesuai dengan urutan pada model strike. Jika sudah sesuai dengan urutan pada model strike, kemudian rapikan kabel, lalu potong
hingga semuanya setara. Bisa dipotong menggunakan tang potong maupun tang crimpingnya langsung. Di sini saya menggunakan tang crimpingnya langsung. Hati-hati saat memotong karena pisau pada tang crimping sangat tajam. Jika sudah setara, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian masukkan kabel ke konektor RJ45. Pastikan kabelnya sudah mentok hingga ujung konektor. Lalu kunci kabel menggunakan tang crimping. Jika sudah selesai, hasilnya maka seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama pada sisi yang lain. Setelah crimpingan selesai, kita akan masuk ke tahap pengecekan. Masukkan kedua ujung kabel pada kabel tester. Kemudian nyalakan kabel tester. Jika lampu pada kabel tester semua menyala, berarti crimpingan kita sudah benar. Seperti inilah jika lampu sudah menyala semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu RJ45. Apa itu RJ45? RJ45 adalah konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN dan topologi jaringan lainnya. Jadi RJ45 sendiri itu adalah singkatan dari register jack yang merupakan standar peralatan pada jaringan yang mengatur tentang pemasangan kepala konektor dan urutan kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih peralatan telekomunikasi atau peralatan jaringan, juga merupakan suatu interface fisik dan jaringan kerja untuk kegunaan telekomunikasi dan komunikasi data. Selanjutnya, ada fungsi dari RJ45. Konektor RJ45 memiliki fungsi untuk memudahkan penggantian pesawat telepon atau memudahkan untuk dipindah-pindah serta mudah untuk dicabut tanpa khawatir tersengat arus listrik dan menghubungkan konektor LAN melalui sebuah pusat network. Selanjutnya ada cara kerja dari RJ45. Secara umum, cara kerja dari konektor RJ45 mengacu pada konektor yang dipakai untuk kabel Ethernet jaringan standar. Ethernet merupakan jaringan komunikasi serta bagaimana cara agar komputer saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Terdapat beberapa jenis kabel yang termasuk ke dalam konektor RJ45, yaitu Cat4 yang memungkinkan terdapat 4 koneksi kabel serta Cat6 yang memungkinkan terdapat 6 koneksi kabel. Selanjutnya, ada kelebihan dan juga kekurangan dari RJ45. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu harganya murah. Yang kedua, lebih mudah digunakan. Yang ketiga, fleksibel karena tidak terdapat lapisan aluminium foil. Yang keempat, sangat aman digunakan dalam proses instalasi. Kemudian untuk kekurangannya yang pertama yaitu sensitif pada tekanan interferensi elektromagnet dari perangkat lain yang disebabkan oleh lapisan aluminium foil yang tidak terpasang. Yang kedua yaitu tidak dapat menjangkau hingga jauh. Dan yang ketiga ada relatif lambat. Selanjutnya. Selanjutnya adalah materi fiber optik. Apa itu fiber optik? Fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 mikrometer. Karena media transmisi yang digunakan adalah cahaya, sehingga menempatkan kabel fiber optik ini menjadi media transmisi yang tercepat dan kecepatannya mencapai hingga 1 gigabit per detik. Dan fiber optik mampu menjangkau hingga 2000 meter dengan kecepatan kapasitas data lebih dari 1 giga.
tanpa mengalami gangguan elektromagnetis. Selanjutnya, next. Sejarah fiber optik. Secara singkat fiber optik diawali dengan Albert Einstein 1917 yang memperkenalkan teori pancaran terstimulasi di mana jika ada atom dalam tingkatan energi tinggi. Kemudian di pertengahan tahun, Charles Kao dan George Occam 1966 yang melakukan penelitian di Standard Telecommunication Laboratories Inggris mempublikasikan penelitiannya tentang kemampuan serat optik dalam mentransmisikan sinar laser yang sangat sedikit. Kerugiannya dengan menggunakan serat kaca yang sangat murni. Dari penemuan ini, kemudian para peneliti lebih fokus pada bagaimana cara memurnikan bahan serat kaca. Kemudian, di tahun 1997, serat optik menghubungkan seluruh dunia, link around the globe flag menjadi jaringan kabel terpanjang di seluruh dunia yang menyediakan infrastruktur untuk generasi internet terbaru. Selanjutnya adalah perkembangan fiber optik dimulai pada generasi pertama, yaitu pada tahun 1975. Di generasi pertama ini, sistem masih sederhana dan menjadi dasar bagi sistem generasi berikutnya. Dan pada generasi pertama ini, tahun 1978 dapat mencapai kapasitas transmisi sebesar 10 km per second. Dan untuk generasi yang kedua, yaitu dimulai pada tahun 1981, untuk mengurangi efek dispersi, yaitu ukuran teras serat diperkecil agar menjadi tipe model tunggal. Dan pada generasi kedua ini, kapasitas transmisi bisa mencapai 100 gigabit kilometer per second, atau 10 kali lipat lebih besar daripada generasi pertama. Dan generasi yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yang dimulai pada tahun 1982, yaitu terjadi penyempurnaan pembuatan serat silika dan pembuatan chip diode laser berpanjang gelombang 1,5 mm dan kapasitas transmisi menjadi beberapa ratus gigabit kilometer per second. Dan generasi keempat ini dimulai pada tahun 1984, yaitu dimulainya riset dan pengembangan sistem coherence dan modulasinya yang dipakai buat modulasi intensitas, melainkan modulasi frekuensi sehingga sinyal yang sudah lemah intensitasnya masih dapat dideteksi. Dan generasi yang kelima mulai tahun 1989. Untuk yang di generasi kelima ini, kapasitas transmisi sudah menembus harga 50.000 gigabit kilometer per second. Dan generasi keenam yang berlaku hingga saat ini, kapasitasnya transmisi yang telah diuji mencapai 35.000 gigabit kilometer per second. Selanjutnya, fungsi fiber optik sama dengan fungsi dari media transmisi yang sebelumnya seperti kabel UTP, yaitu untuk menghubungkan antar komputer atau pengguna satu sama lain dalam lingkup jaringan tertentu. Namun, keunggulan dari fiber optik ini yaitu lebih jauh dari kabel UTP. Perbandingannya, kabel UTP bisa mentransmisikan data maksimal 100 Mbps, 100 meter. Dan untuk fiber optik ini bisa menjangkau hingga 2000 meter. Dan yang kedua, mentransmisikan data. Dia menggunakan gelombang cahaya sehingga menempatkan fiber optik ini sebagai media transmisi tercepat di dunia. Dan faktanya, mungkin beberapa tahun atau mungkin tidak ada yang bisa menyaingi fiber optik ini karena kecepatan cahaya itu sudah termasuk yang paling tercepat di dunia. Tidak ada yang bisa menandingi kecepatan cahaya di dunia ini. Selanjutnya,
Jenis-jenis fiber optik. Jenis-jenis fiber optik yang pertama adalah multi-mode step index. Pada jenis multi-mode ini, diameter core lebih besar dari diameter clothing. Dampak dari besarnya diameter core menyebabkan rugi-rugi dispersi waktu transmitnya besar. Dan karakteristik multi-mode step index ini, yang pertama adalah indeks bias core konstan. Yang kedua, ukuran core besar 50 mm dan dilapisi clothing yang sangat tipis. Dan yang ketiga, penyambungan kabel lebih mudah karena memiliki core yang besar. Dan yang keempat, sering terjadi dispersi. Dan yang kelima, hanya digunakan untuk jarak pendek dan transmisi data bit rate rendah. Dan yang kedua adalah multimode grounded index. Pada jenis seret optik multimode grounded index ini, core terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Dan karakteristik dari multimode grounded index ini mempunyai satu adalah cahaya merambat karena difraksi yang terjadi pada core sehingga rambatan cahaya sejajar dengan sumbu serat. Dan yang kedua, dispersi minimum sehingga baik jika digunakan untuk jarak menengah. Dan yang ketiga, ukuran diameter core antara 30 mm sampai 60 mm, lebih kecil dari multimode step index dan dibuat dari bahan silika glass. Dan yang terakhir, harganya lebih mahal dan serat optik multimode step index karena proses pembuatannya lebih sulit. Dan jenis yang ketiga adalah single mode step index. Pada jenis single mode step index, baik core maupun claddingnya dibuat dari glass. Ukuran core yang jauh lebih kecil dari cladding dibuat demikian agar rugi-rugi transmisi berkurang. Dan single mode step index mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Serat optik single mode step index memiliki diameter core yang sangat kecil dibandingkan ukuran claddingnya. Dan yang kedua, ukuran diameter core antara 2 mm sampai 10 mm. Ketiga, cahaya hanya merambat dalam satu mode saja, yaitu sejajar dengan sumbu serat optik. Dan selanjutnya memiliki redaman yang sangat kecil, dan yang selanjutnya memiliki bandwidth yang lebar. Selanjutnya, bagian dari fiber optik. Bagian dari fiber optik ada core, cladding, coating, outer jacket, dan strap member. Yang pertama yaitu core atau inti. Fungsi core pada kabel fiber optik ini adalah sebagai berikut, yaitu sebagai tempat berlangsungnya perambatan cahaya dari satu ujung ke ujung kabel lainnya sehingga proses pengiriman cahaya dapat dilakukan. Yang kedua ada cladding atau jaket. Lapisan ini yang menyelubungi core pada kabel fiber optik disebut cladding yang biasanya terbuat dari kaca. Diameter cladding berkisar antara 5 mm sampai 200 mm, serta berfungsi sebagai pelindung core sekaligus menjadi cermin yang terpancar keluar kembali ke dalam core. Ada coating atau mantel. Di bagian luar setelah cladding terdapat mantel atau coating yang umumnya terbuat dari bahan plastik. Adapun fungsi coating pada kabel fiber optik adalah sebagai pelindung mekanis yang menjagai serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar lainnya seperti kelembapan. Coating ini memiliki warna yang beragam untuk mempermudah dalam penyusunan core. Yang terakhir ada strap member atau outer jacket. Strap member dan outer jacket merupakan lapisan terluar dari sebuah kabel fiber optik. Fungsi atau kegunaannya tentu saja sebagai pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian core. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari kabel fiber optik. Ada beberapa kelebihan yaitu 1. Berkemampuan membawa lebih banyak informasi dan mengantarkan informasi dengan lebih akurat dibandingkan dengan kabel tembaga dan koaksial. Yang kedua, kabel fiber optik mendukung data rate yang lebih besar, jarak yang lebih jauh dibandingkan kabel koaksial, sehingga menjadikannya ideal untuk transmisi serial data digital. Yang ketiga, yaitu kebal terhadap segala jenis interferensi, termasuk kilat dan tidak bersifat mengantarkan listrik, sehingga tidak berpengaruh terhadap tegangan listrik, tidak seperti kabel yang lainnya atau kabel tembaga yang bisa loss data karena pengaruh tegangan listrik.
Yang keempat, sebagai dasar seratnya dibuat dari kaca, tidak dipengaruhi oleh korosi, dan tidak berpengaruh pada zat kimia, sehingga tidak akan rusak kecuali kimia pada konsentrasi tertentu. Dan untuk dengan fiber optik, yang pertama, karena fiber optik ini adalah alat yang canggih, yaitu membuat fiber optik ini biaya yang mahal untuk membelinya. Dan yang kedua, perlu konversi data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit. Dan ketiga, perlu peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan pemasangannya. Dan yang keempat, untuk perbaikan yang kompleks perlu tenaga ahli di bidang ini, sehingga tidak orang sembarangan atau bukan orang yang dari ahli atau jaringan tanpa memiliki spesialis khusus di bidang fiber optik ini. Dan yang terakhir, bisa menyerap hidrogen yang bisa menyebabkan loss data. Selanjutnya, yaitu tipe fiber optik. Dalam tipe kabel fiber optik yang biasanya digunakan oleh masyarakat, yang pertama adalah armored cable, yang kedua simple cable, dan ketiga zip cord cable, yang keempat low smoke zero halogen, yang kelima hybrid dan composite cable, dan keenam air rail cable dan self supporting, dan ketujuh breakout cable, dan yang terakhir adalah tag buffer. Selanjutnya, cara kerja fiber optik. Jika kabel biasa menggunakan arus listrik untuk menyebarkan data, maka fiber optik menggunakan aliran cahaya. Aliran cahaya yang digunakan tersebut adalah hasil konversi dari aliran listrik. Jadi, tidak akan terganggu oleh gangguan elektromagnetik sama sekali. Selanjutnya, fiber optik memanfaatkan serat kaca demi mendapatkan refleksi cahaya yang tinggi, sehingga semua data bisa disebarkan dan ditransmisikan dengan kecepatan optimal. Refleksi tersebut berasal dari cahaya yang berada pada serat kaca dengan sudut yang rendah. Selanjutnya, implementasi LAN card kabel UTP dan RJ45 dalam instalasi jaringan. Untuk yang pertama, yaitu dan LAN card yang berfungsi untuk menghubungkan RJ45 atau kabel UTP yang telah dipasangkan oleh konektor RJ45. Kemudian kabel UTP dan RJ45 itu dihubungkan dalam media converter fiber optik. Karena untuk jaringan fiber optik, untuk instalasinya harus menggunakan media converter. Selanjutnya, kabel fiber optik dihubungkan kepada port fiber yang ada di media converter tersebut dan dihubungkan kembali ke media converter yang ada di tempat lain. Setelah itu, kembali lagi, kita bisa menggunakan kabel UTP kembali untuk dihubungkan media converter dan dihubungkan kepada switch kembali. Selanjutnya, ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.